والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali bersama di pagi ini dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita dikumpulkannya bersama baginda kita dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ikhwafillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang ahkamus siyam, hukum-hukum puasa. Pagi kemarin kita sudah sebutkan pengertiannya, dalilnya, serta amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan, seperti sedekah, qiyamul lail, tilawatil Quran, i'tikaf, dan umrah bila punya kemampuan. Karena umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan memasuki tentang rukun puasa. Rukun ini bila mana tidak terlaksana maka tidak sah suatu ibadah. Maka oleh karena itu mesti kita perhatikan rukun puasa tersebut sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-niyah. Niat. Wa huwa azmul qalb 'ala as-shaumi imtithalan li amrillahi 'azza wa jalla. Di mana kita memiliki azam di dalam hati kita untuk berpuasa sebagai bentuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau taqarruban ilaihi, atau kita mendekatkan diri kita. Jadi niat itu tempatnya di hati. Disebut azmul qalbi, azam hati, keinginan hati untuk melaksanakan puasa besok paginya. Nah, oleh karenanya Nabi telah menjelaskan kapan kita harus berniat. Ya, niat itu adalah dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Imma setelah kita pulang salat tarawih, atau saat misalnya kita qiyam, atau misalnya menjelang sahur atau di saat sahur, ya, di mana kita menginginkan esok pagi setelah terbit fajar kita berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Yang tidak berniat di malam harinya, ya, maka pagi harinya tidak ada puasa baginya. Karena itu perlu kita
perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita di malam hari sebelum fajar mesti kita meniatkan dalam hati kita bahwa kita besok ingin berpuasa. Nah, berbeda dengan puasa-puasa sunnah yang kita lakukan, maka bila mana setelah pulang salat subuh ini misalnya, tetapi kita belum minum, belum makan, atau belum mencicipi sesuatu sebelum kita berangkat, maka boleh bagi kita untuk berniat untuk berpuasa di hari itu. Ini perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka wajib untuk berniat sebelum waktu subuh. Nah, adapun puasa sunnah boleh setelah salat subuh. Ini yang pertama. Ya, bahwa niat itu adalah rukun. Yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, al-imsak, menahan, al-kaf anil muftarat min aklin wa syurbin wa jima'. Kita menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan, dari makan, minum, dan berhubungan di siang harinya. Jadi kita harus menahan dari terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Segala hal yang membatalkan puasa maka mesti kita hindari. Yang ketiga adalah az-zaman. Ya, kalau al-misak adalah menahan. Yang kedua waktunya. Ya, niat menahan. Waktu yang dimaksud di sini adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak bisa dibalik Pak Yogi. Puasa itu di siang hari. Ustaz, kalau saya puasa dari maghrib sampai subuh gimana? Enggak boleh. Karena al-imsak atau az-zamannya itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya kalau dia balik waktu puasanya tidak boleh. Ya, itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus siyama ila al-lail." Sempurnakan puasamu sampai malam. Bukan ilal fajar. Tidak sampai fajar. Ya, kalau dibalik puasanya waktunya tidak dibenarkan. Inilah tiga hal yang mesti kita pahami: niat, yang kedua menahan, yang ketiga waktu. Yang dimaksud adalah setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Habibullah, lalu apa yang menjadi sunnah-sunnahnya? Ini mesti kita perhatikan agar ibadah siam kita sempurna. Ada rukunnya, ada sunnahnya. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Di saat terbit atau saat azan maghrib, maka kita tidak boleh menunggu-nunggu lagi. Kalau sudah ada azan dikumandangkan, maka segera berbuka. Hal ini telah disampaikan Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Hendaknya kita ini atau kita selalu dalam kebaikan selama kita menyegerakan berbuka. Ya. Nabi SAW diceritakan oleh Anas, lam yakun liyusallil maghrib hatta yuftira walau ala syurbati ma'. Nabi tidak salat maghrib dulu, azan maghrib enggak, tapi setelah azan ya maka Nabi berbuka walau hanya dengan seteguk air, lalu setelahnya salat. Ini membuktikan kalau Nabi itu membatalkan puasanya dengan berbuka. Nah, yang kedua, qaunul fitri ala rutab au tamar au ma. Dengan apa kita berbuka? Nah, ini lagi. Kalau tadi menyegerakan berbuka, sekarang dengan apa kita berbuka? Sunnahnya 3. Salah satu dari 3 ini. Yang pertama adalah rutab. Ya, yang atau tidak ada rutab, boleh kita memulai berbuka dengan kurma. Yang kalau rutab itu adalah seperti kurma yang mengkal dan tapi manis enak. Ya. Atau tidak ada rutab di daerah kita, pindah ya, kita bisa berbuka dengan tamar, ya, dengan tamar. Atau tidak, jika tidak ada tamar, kita berbuka dengan
air, ya, dengan air putih. Wa afdal hadhihi thalathati awwaluha, yang baik yang mana? Yang pertama, rutab. Bila mana ada rutab, berbuka dengan rutab. Bila mana tidak ada, dengan tamar. Tamar juga tidak ada, kita boleh pindah ke air. Wa akhiruha adnaha, yang paling terakhir itu pilihan yang paling rendah dari sisi ya urutannya. Nah, berapa banyak kurma kita makan atau rutab? Witir. Bisa 3, 1, ya. Kalau tidak cukup bisa 3, bisa 5, bisa 7. Hal ini perkataan Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW berbuka dengan rutabat, beberapa rutab qabla ayusalli fa illam takun fa'ala tamarat. Bila mana tidak ada rutab, Nabi berbuka dengan tamar. Fa illam takun hasawat min ma'. Nah, kalau tidak dengan air. Yang ketiga, sunnah puasa adalah ad-du'a'u indal iftar. Kita berdoa di saat kita iftar, di saat kita berbuka. Apa doanya? Doa buka puasa apa? Yang warid, dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadh dhama', ya telah hilang dahaga, ya bismillah. Kita hilang dahaga, kita minum. Ya, wabtalatil uruq, kerongkongan kita telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah pahala telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli syai'in an taghfira li dhunubi. Ibnu Umar mengatakan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu yang sangat luas, Kau ampunkan dosa-dosaku. Ini. Yang keempat di antara sunnahnya adalah as-sahur. Kita bersahur. Wa huwal aklu wasyurbu fi sahri akhir al-lail bi niyati shaum. Kita makan dan minum di penghujung malam dengan tujuan kita berpuasa. Ya. Maka Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kapan waktu sahur? Di akhir banget. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi itu rentang bacaan 50 ayat. 50 ayat. Berapa menit lah ya? Ya seperempat jam. Jadi kalau ini makan besar sulit nampaknya 15 menit menjelang azan ya. Kalau makan besar misalnya apalagi bertambuh-tambuh, nah itu tentu setengah jam paling tidak enak kita menikmati, mengunyah apa semuanya. Tapi Nabi SAW ya sahurnya dengan tamar. Nabi mengatakan sebaik sahurnya orang beriman at-tamar. Jadi tamar nggak boleh lepas nampaknya. Baik itu kita berbuka maupun saat kita bersahur. Jelas ya? Sahur di penghujung malam, bukan di tengah malam. Bagi bangun jam 1 makan aku sahur lah sekarang, enggak, itu makan malam. Sahur ya aturannya itu ada ya di akhir malam, ya rentang waktu bacaan seseorang 50 ayat. Itulah lamanya waktu sahur, sehingga sahabat mengatakan saat Nabi sahur seakan-akan itu sudah azan, sepertinya sudah azan, padahal belum. Artinya dekat sekali waktu sahur Nabi dengan azan subuh. Baik. Nabi juga mengatakan la yatazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhar as-sahura. Ya, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka atau mengakhirkan sahur. Ini tentu waktu ya. Jam kita ini gimana? Udah tepat nih, deh. Kurang 4, lambat. Nah, kan bahaya ini. Tolong Pak Ali. Maksudnya ketika maghrib ini lebih cepat 4 menit. Maghrib. Lebih cepat 4 menit atau lebih lambat 4 menit? Nah, 4 menit lambatnya lama itu. Ya kan? Azan maghrib.
Kalau yang belakang maksudnya sama lambat juga. Enggak, artinya kalau di sana azan berarti sudah enggak, berarti sana tepat. Ini kapan mau diperbaiki? Pak Ali pulang pula. Nah, nih. Pak Ali pulang pula dia. Nanti tolong hari ini, mana tahu malam ini kita tarawih. Bila mana besok puasa, malam ini sudah tarawih. Ini sudah. Kalau subuhnya lambat juga. Enggak, maksudnya kalau maghrib itu kita lambat 4 menit. 3 menit. Kalau subuh, nah ini kan harus diperbaiki ya. Jangan sampai ya, kaum muslimin yang ada di sekitar ini ya lambat mereka berbuka atau lambat mereka sudah waktu subuh, akhirnya kemudian mereka masih sahur. Tapi kalau yang di belakang cocok waktunya. Nah, ini harus diperhatikan ini. Tolong sampaikan ke Pak Ali, Pak deh, biar diperbaiki hari ini, ya, sehingga kita tidak menyalahi waktu yang ketika maghrib sudah masuk ya kita berbuka. Nah ini dia. Oleh karena itu, ini tolong diperhatikan waktu ini. Nah, ini sunnah yang kelima, mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa yang menjadi makruh saat kita berpuasa? Yang pertama, makruh diantaranya berkumur-kumur dan istinsyak yang berlebih-lebihan saat berwudu. Dikhawatirkan apa? Air masuk, kumur lama Pak nih. Kumur boleh, kumur, tapi kemudian ini tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh masukkan air ke dalam hidung berlebih-lebihan. Ini tidak dibenarkan. Sehingga apa? Ini khawatirkan nanti itu masuk air ke dalam rongga kita, lalu kemudian masuk merusak puasa kita. Yang kedua, makruh al-qubla, ya, mencium istrinya di siang hari, dan ini tentu akan membawa kepada tajarru ila ifsadi saum. Ya, walaupun boleh tapi tidak dianjurkan. Yang ketiga, idamatun nazar bisyahwati ila zaujah, memandang dengan penuh syahwat, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian segala hal yang membawa atau menjadikan puasa kita rusak, baik itu dengan pandangan atau syahwat dan sebagainya, itu harus dihindari. Kemudian tiba-tiba kita berkumur-kumur tanpa ada sebab. Nah, ini juga menjadi makruh dikarenakan dikhawatirkan masuk air, ya. Dzauqul qidri al-ta'am, merasakan makanan. Ini itu bagi ibu yang masak ingin merasakan garam atau apa, boleh, tapi ini dikhawatirkan merusak. Kalau tidak, ya, rasakan manis, asam, ya, asin, setelah itu dibuang, ya, tidak ditelan. Al-hijamah termasuk yang tidak dianjurkan, berhijamah itu berbekam. Dikhawatirkan nanti pingsan, rusak puasanya. Karena orang dibekam darah keluar dan itu bisa membuat tubuhnya lemah. Nah, ini. Itu mesti kita perhatikan sehingga puasa kita tidak batal, ya. Kemudian apa yang membatalkan? Ini perlu kita bahas, ya. Apa yang membatalkan puasa kita? Pertama, masuknya cairan ke dalam, ya, rongga tubuh kita, bisa melalui hidung atau melalui di sini mata atau telinga, ya, atau dubur dan sebagainya. Ini semua hal yang bisa merusak itu tolong diperhatikan. Kemudian masuknya air ke rongga tubuh dikarenakan kita berkumur-kumur berlebihan, disebabkan dengan cara yang lama kumur-kumur gitu. Ini sehingga dihindari. Kemudian keluarnya mani dengan sebab melihat dengan syahwat atau memikirkan sesuatu dengan syahwat, atau misalnya dia mungkin pengantin baru, ya, sebelum puasa nikah,
Nah, ini mengundang mengundang dirinya untuk melakukan sesuatu ini dilarang. Yang keempat, al-istiqa'ul 'abd, muntah dengan sengaja. Ya, kalau muntah tidak sengaja nggak apa-apa, tapi dengan sengaja membuat muntah itu tidak dibenarkan. Al-aklu wasyurbu al-wat'u fi halil ikrah ala dhalik. Kemudian makan dan minum dan dia masih mengira ya malam, tapi telah siang itu tetap tidak. Makanya hati-hati betul masalah waktu ini. Dikira masih ada waktu, tapi telah. Makanya space waktu kita harus jaga-jaga, jangan sampai kita tidak paham. Ya tidak ada masalah, itu tidak disengaja. Misalnya istiqa al-amd ini kita membuat muntah, nah, itu tapi misalnya kita balik ke sumber, ya kan, kita tetap pengen puasa, nah, dengan jaraknya sedikit, tapi ada orang yang dasarnya memang sulit untuk naik mobil kan, itu tidak masalah, tiba-tiba dia muntah, itu bukan batal karena bukan disengaja. Bukan disengaja. Nah, kemudian makan dan minum sama, ketika tadi dia mengira masih malam tapi telah siang. Nah, ini kan masalah waktu, mesti kita betul-betul jaga, jangan sampai kita longgar dalam masalah waktu. Rafdhu niyatis shaum, tidak mau berniat, ini juga tidak sah niat, tidak sah puasanya. Kemudian ar-riddah, ya riddah itu keluar dari Islam, ini membatalkan puasanya. Ikhwafillah, kemudian hal-hal yang bisa termasuk dibolehkan. Ini apa saja yang dibolehkan? Satu, siwak. Ya, bersiwak boleh. Ya. Bersiwak boleh, tapi Imam Ahmad memakruhkan kalau seandainya setelah zawal, setelah zuhur itu bersiwak lagi atau gosok gigi lagi. Karena ada keutamaan la khalafu famis shaim atyab indallah min rihil miski. Ya, artinya aroma mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari hamil misk. Aroma ya, parfum yang wangi ya. Kemudian at-tabarrud bil ma' min syiddatil har. Kita pulang misalnya pakai motor yang jauh gitu, panas rasanya. Boleh nggak saya berendam di air atau boleh, asal tidak minum. Boleh nggak menyelam? Boleh, asal tidak menyelam minum air. Ya, bagi saya mendinginkan badan, ya boleh saja, tapi jangan antum telan gitu airnya. Ya, makan dan minum di malam hari atau berhubungan di malam hari itu boleh. Ya. Safar untuk sebuah keperluan yang penting itu boleh. Berobat boleh nggak? Boleh, asal obat itu tidak sampai masuk ke dalam rongga. Kata Syekh Jazairi, wazalik isti'malul ibrah, seperti suntik, dan suntik itu tidak mengandung unsur makanan. Kalau mengandung unsur makanan, ada yang mengatakan itu tidak dibenarkan. In lam takun litaghdhiyah, kata Syekh Jazair, bila mana suntikan itu tidak mengandung unsur makanan, maka itu tidak mengapa, kata beliau. Kemudian madghut ta'am litifil saghir, itu boleh melumatkan makanan biar anak kecil lebih mudah makan dengan mulut kita, ya kasih, boleh. Atau tayyub wa tabakhur, kita bawa ke wangi-wangian, itu dibolehkan. Nah, yang dimaafkan satu itu tadi ghalabatul qai, ya, tiba-tiba muntah, pusing naik mobil, itu boleh. Kemudian apa lagi? Ibtila'uz dzubab ghalabatan bidun ikhtiyar, tiba-tiba kita pulang dari masjid ini nguap, masuk lalat, tertelan, nah itu boleh. Nggak ada pula orang yang sengaja buka mulut supaya masuk, enggak. Sekarang kan kita bawa motor saja kan, sedang lagi ngomong atau apa, buka mulut, masuk nyamuk, tiba-tiba nyamuk masuk, tiba-tiba lalat masuk, itu boleh. Ya, atau misalnya tertelan gubar, ya, pasir ini debu-debu yang terbangan tiba-tiba masuk, atau misalnya ada orang bakar-bakar, ada asap, tiba-tiba terhirup asap, ini boleh, tidak mengapa.
Kemudian misalnya di malam hari orang junub, dia belum sempat mandi, makanya junub waktu setengah jam, dia masih junub, mandi atau makan sahur? Makan sahur dulu, karena tidak mengapa seseorang mandi setelah waktu subuh masuk, itu tidak masalah, gitu ya. Ada orang junub, ya, walaupun ya misalnya ini waktu 10 menit tertidur lama gitu ya, maka makan dulu sahur aja, setelah azan baru mandi junub, nggak ada masalah. Atau dia misal di siang hari dia bermimpi, nggak ada masalah, mandi saja, tidak batal puasanya. Atau makan dan minum secara tidak sengaja lupa gitu ya, maka ini dibenarkan, asal jangan pura-pura lupa katanya, pura-pura lupa atau lupa gitu kan. Kalau lupa ya dibenarkan, tidak masalah. Nah, yang dibolehkan juga, Anda boleh menelan air liur, boleh, itu tidak bermakna antum minum ya. Syaratnya air liur sendiri. Kata orang begitu, ulama, wal muradu bihuna riqu nafsihi la riqu ghairi. Nah, ini hal-hal yang dibolehkan bila mana terjadi, tidak mengapa. Nah, mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini perlu kita jaga ya, supaya puasa kita sempurna ya. Semoga ibadah kita baik sesuai dengan panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita. Ya, artinya saya sekali lagi mohon tahu Pak Ali, mohon disampaikan biar jam kita diperbaiki ini. Subuh azan siapa? Andri. Kalau maghrib Basuria ya ini. Tapi hari ini beliau sepertinya izin ya. Maka ini tolong di ini. Andainya kalau malam ini ya, sedang isbat nanti sore menetapkan besok Ramadan, berarti malam ini kita sudah tarawih. Maka karena kita tetap berhati-hati bila mana tidak, berarti kita insyaallah Rabu malam Kamis ya kita bersama-sama untuk melaksanakan salat tarawihnya. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, taufik, Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Ya sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara